sudah dengarkan dibahas Pendeta Berton Silaban 4 analisa positif kalian kan? Nah dia berkata, jika Pak Berton itu saya dengar dia mengomentari nomor 4 kalian itu. Jika itu berasal dari Tuhan dan seterusnya. Dan dia berkata, wah kenapa pakai jika? Berarti masih ragu. Pendeta Berton, ya bisa ragu dong. Masa nggak ragu? Pendeta Berton, dengar nih ya. Kami ragu tidak berarti menolak. Sekali lagi. Ya. Pendeta Berton, soal kesembuhan pendeta Andi Simon, tidak ada satupun video saya berkata itu palsu. Saya ulang ya. Soal pendeta Andi Simon yang menyembuhkan, tidak ada satupun kalimat saya mengatakan itu palsu. Yang ada adalah saya pertanyakan, apakah betul-betul itu dari Tuhan? Nah, kenapa saya tidak yakin? Ya karena saya sedang mempelajari, menyelidiki. Sekiranya ada analisa medis, terbukti ada 2 orang buta, ada catatan medis, ada tetangga menyaksikan, dan ternyata dia udah melek dan tidak buta lagi, dan dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, itu bukti konkret. Yang kedua, ternyata ada orang yang gagal ginjal, dan ada catatan medisnya. Dokter sudah mengatakan gagal ginjal. Didoakan. Ternyata dia sembuh. Kasih tahu itu. Nah, saya nggak punya itu Pendeta Berton. Maka saya boleh mempertanyakan. Kenapa saya pertanyakan? Karena Pendeta Berton Silaban, jangan lupa, Bapak pasti tahu, pernah Benny Hinn berkali-kali diundang ke Indonesia. Dan dia itu adalah ahli mujizat. KKR mujizat. Demikian kata kalian. Akibatnya apa? Setiap kali Benny Hinn datang, membludak manusia. Bisa 200.000 sampai setengah juta. Yang di Ancol itu, Pendeta Berton, saya hadir waktu itu. Bersama dengan abang ipar saya, Letjen Togar Sianipar, polisi. Halo polisi. Kenapa kami hadir waktu itu? Karena Namboru istri saya, jadi saya panggil Nanguda, kandung, ya, membawa suaminya yang stroke, sudah lama stroke, dan 4 malam menginap di Ancol, tiap malam ikuti KKR, doa penyembuhan Benny Hinn. Tapi apa yang terjadi? Saya hanya 1 malam hadir, dan saya mempertanyakan Pendeta Berton. Saya curiga. Dan memang om kami itu nggak sembuh. Yang terjadi adalah apa? Seminggu kemudian dia meninggal dunia. Nah ternyata, Pendeta Berton, dengar ini. Pendeta Kosti Hinn, ponakan daripada Benny Hinn, menyaksikan banyak cerita-cerita mujizat om saya, uncle saya, palsu. Kursi roda itu sudah disiapkan di belakang panggung. Tidak pernah ada rekor catatan medis. Sekiranya ada orang yang datang ke belakang sesudah selesai ibadah, digotong itu asli orang sakitnya yang lumpuh dengan kursi rodanya, dibawa ke belakang panggung, pasti oleh panitia diusir. Karena apa? Karena tidak ada penyembuhan itu. Yang ada adalah rekayasa. Nah, Pendeta Berton, itu Benny Hinn yang diaku mujizat penyembuhan di mana-mana, itu sudah ternyata penipu. Nah, kalau itu bisa terjadi kepada Benny Hinn, bisa nggak terjadi sama pendeta di Indonesia? Nah, ini pertanyaannya, saya tidak menuduh bahwa Pendeta Andi Simon begitu. Itu sebabnya Senat Mahasiswa memberikan itu. Jika itu berarti apa? Bukan menolak. Tapi memberi catatan. Jangan lupa Pendeta Berton. STT Trinity ini dididik. Tidak boleh percaya
begitu mudah kepada dosen manapun, termasuk kepada saya. Semua mesti diuji dengan firman Tuhan. Ini Fermata ini, Boris Siregar ini orang pintar nih. Lulusnya A ini. Betul ya? Betul ya Samuel ya? Dia lulus sarjana A ya? Betul, Pak. Nah ini A ini. Kalau Wiwi kurasa bukan A itu nanti, A+. Di sini ada yang dengar. Bapak udahnya soalnya, PTT Sinaga. Supaya senang dia lihat borunya. Ya. Nah udah terbukti. Kalian lihat nggak? Coba kalian analisa lagi ya. Sesudah di Simon, saya kasih kalian tugas ya. Bapak Pendeta Yosafat. Yosafat siapa itu? Ada Yosafat. Nanti lihat di TV, di apa nanti di YouTube-nya. Itu ya. Pak Yosafat itu ada paduan suara lagi pakai toga di apa di panggung. Bayangkan orang pakai toga, pakai jubah, udah siap nyanyi. Dikipas-kipaskannya dia punya sapu tangan, semua rebah. Coba. Itu bisa asli enggak itu? Apa itu? Apa namanya? Hipnotis. Karena di Bali dulu ada jago hipnotis datang. Tapi yang menarik adalah apa? Dari antara keramaian itu, dia salah pilih. Yang dihipnotis ini rupanya kan, dia sembarang copot. Mungkin ada yang udah dari timnya dia. Tapi mungkin dia pilih 2-3 orang sembarangan dari keramaian. Nanti yang dipersiapkannya misalnya 10 orang. Nah, 10 orang disiapkan nanti waktu disunglap, dihipnotis mesti jatuh. Nah, ada 2-3 orang yang asal pilih dari keramaian. Mungkin membuktikan. Nah, apa yang terjadi? Salah satunya saya. Saya pernah alami itu. Di lapangan bola Sisingamangaraja Balige. Ketika dihipnotis, semua berjatuhan. Saya nggak jatuh. Coba. Udah capek dia bikin gini-gini. Saya nggak jatuh saya. Nah begitu juga salah satu di ibadahnya Pak Yosafat itu kuliah dari anggota kornya sekitar 40 orang ada 2 yang berdiri, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Loh kenapa ini nggak semua jatuh? Nah mungkin yang 2 itu nggak bisa dihipnotis, artinya tidak terikut-ikut emosi semua, emosi massa. Ada orang terbawa emosi massa. Massa nangis, dia nangis. Massa berkata bau, dia berkata bau. Tapi ada orang yang termasuk kuat. Dia punya karakter. Kejiwaan. Maka dia nggak terpengaruh. Nah nanti ya, Ketua Senat ya, Wiwi ya, coba kalian selidiki, tugaskan beberapa orang mendengarkan video-videonya Pendeta Yosafat itu. Nanti kita bahas. Apa kekuatannya? Apa kelemahannya? Nah kembali kepada pendeta Andi Simon. Jika itu benar-benar dari Tuhan, puji Tuhan. Tapi yang jelas, dia memiliki kesalahan-kesalahan berteologi. Misalnya, jelas membangun kolam Bethesda yang akhirnya bukan hanya kolam untuk baptisan, tapi juga kolam penyembuhan, itu sudah jelas salah. Fatal salah. Karena apa? Bisa saja setan datang dan menolong menyembuhkan. Bisa saja. Saya nggak memastikan ya. Tapi akibatnya apa? Orang sudah diserongkan dari iman kepada Yesus kepada kolam itu. Itu sebabnya hati-hati dengan cara penyembuhanmu. Jangan sampai seperti kata Rasul Paulus, kamu mulai dengan roh, kamu akhiri dengan daging. Hati-hati. Nah, hal lain yang mencurigakan saya adalah apa? Ya, Berton Nababan. Nababan atau Silaban ya? Lupa saya. Kalau sekiranya Bapak dengar saya ini, pertama tanggapilah itu. Bagaimana Anda membenarkan kolam itu menjadi kolam penyembuhan? Apakah itu di Alkitab? Yang kedua, bagaimana Anda membenarkan Pastor Andi Simon datang ke tangki-tangki yang penuh air itu,
lalu dia berdoa. Lalu orang bolak-balik datang membawa air itu. Saya mau tahu pemahaman teologiamu. Ya, Pendeta Berton. Yang ketiga, kalau kita bicara soal dari mana sekolah teologianya, saya setuju dengan Anda bahwa ada orang belajar teologi tinggi-tinggi tapi hidupnya tidak benar. Saya setuju. Tapi bagaimanapun itu tidak boleh membenarkan, maka kita nggak perlu belajar teologi. Harus belajar teologi dengan baik dan hidupnya harus baik. Nah sekarang, kalau kita tanya di mana Pendeta Andi Simon belajar teologi, karena kita pengen tahu kalau belajar teologianya baik, hidupnya baik, maka ajarannya baik. Tetapi kalau belajar teologianya tidak baik, hidupnya baik, bisa saja hidupnya baik, kesaksiannya baik, tapi teologianya tidak baik. Nah, menurut saya, Andi Simon kacau teologianya. Pendeta Berton, dengar saya ya. Nanti dengarin. Karena saya dengar, Bapak akan mengevaluasi tanggapan dari Senat Mahasiswa Trinity yang berpotensi negatif. Nah, saya ingin Bapak menanggapi bagaimana Anda menjelaskan teologianya Bapak Pendeta Andi Simon tentang air suci itu. Lalu kolam suci itu. Lalu 1 Korintus 14 ayat 14. Dia berkata, semua harus berbahasa roh. Kalau tidak berbahasa roh, itu akal budi. Kalau akal budi, itu tidak didengar Tuhan. Tapi kalau berbahasa roh, itulah dikatakan rohku yang berdoa. Akal budiku tidak. Jelaskan ya. Mudah-mudahan teologiamu cukup mampu menjelaskan pertanyaan saya.